Kenapa tiba-tiba banyak warga negara Cina itu ditangkap karena scam di Indonesia? Jadi guys, coba kamu bayangkan ya, kamu lagi buka-buka nih Instagram, ada orang asing yang ngajak kamu kenalan. Nah, orangnya itu kayak ramah, terus PP-nya itu kayak cowok-cowok Korea gitu ya. Nah, perhatian, bahkan setiap hari dia ngucapin selamat pagi, selamat malam, kamu lagi ngapain, udah makan apa belum. Beberapa minggu kemudian dia bilang, gue lagi untung nih, gue lagi untung besar di investasi, lu mau ikut apa enggak? Nih awalnya, kamu coba masuk dengan uang-uang kecil tuh. Dan anehnya, kamu benar-benar dapat keuntungan tuh dari situ. Lalu kamu tambah lagi, dan sampai akhirnya semua uangmu tuh hilang. Nah ternyata selama ini kamu sedang digemukkan seperti seekor babi sebelum dia disembelih. Nah inilah istilah asli dari para penipu ini. Namanya itu pig butchering scam. Dan yang lebih mengejutkan lagi guys, Indonesia sekarang ini diduga mulai menjadi salah satu basis operasi yang baru dari sindikat-sindikat scam internasional ini. Dalam beberapa bulan terakhir aja guys, aparat Indonesia itu berkali-kali menggerebek markas penipuan online. Di Batam, lebih dari 210 warga negara asing itu ditangkap di sebuah apartemen. Di Bekasi, ada 27 warga negara asing Cina itu menyewa rumah mewah dan mengubahnya menjadi kantor polisi palsu untuk memeras korban-korbannya. Nah di Semarang, ada puluhan orang diamankan karena menjalankan operasi pig butchering dan love scamming. Di Jakarta Barat, ada sindikat yang membuat aplikasi pembayaran palsu. Nah, korban itu diminta deposit uang, tapi dananya tidak pernah bisa ditarik lagi. Pertanyaannya, kenapa mereka beroperasi di Indonesia? Karena guys, negara-negara yang seperti Kamboja, Myanmar, Laos itu mulai menindak keras scam center. Jadi sebagian sindikat ini diduga mencari tempat operasi baru. Dan Indonesia ini dianggap menarik guys. Kenapa? Internetnya bagus, biaya hidupnya relatif murah, dan menurut aparat, ada dugaan beberapa pelaku ini memanfaatkan sponsor lokal untuk mendapatkan izin tinggal. Dan yang lebih mengkhawatirkan guys, korbannya itu bukan cuma orang Indonesia. Target mereka itu bisa siapa aja, warga negara China, Vietnam, Amerika, bahkan siapapun di dunia ini yang punya ponsel dan punya akses ke internet. Dan nilai kerugian dari industri scam Asia Tenggara ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Di Indonesia sendiri aja guys, ratusan ribu laporan penipuan online itu sudah masuk ke Indonesian Anti-Scam Center dengan kerugian tuh mencapai triliunan rupiah. Nah sekarang modus mereka itu semakin canggih guys. Jadi bukan sekedar kayak telepon penipuan, mereka menggunakan media sosial. Mereka pakai aplikasi dating, bahkan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat percakapan terasa lebih meyakinkan. Artinya musuh terbesar kita itu bukan lagi perampok yang ada di jalan itu guys, bukan cuma para begal-begal, tapi juga para warga negara asing di balik layar ponsel kita yang bahkan kita tidak pernah ketemu sama orang ini. Karena di era digital ini guys, satu pesan sederhananya seperti ini. Kayak, hey, boleh kenalan nggak gitu ya. Itu bisa jadi awal dari kamu kehilangan seluruh tabungan yang sudah selama ini kamu kumpulin. Gimana guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.